Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini temannya aku untuk lihat air di bilik gamberko ya. Kita lihat dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, betul. Waalaikumsalam ikan. Astagfirullah, ternyata ada yang mati satu kak. Cepetan ambil mulai. Aku tahu digigit. Oh iya, oke, baik. Oke. Tapi salah kemana jatuh? Iya, ternyata teman-teman ini kondisinya ada yang mati satu ya. Iya. Sebenarnya ini beberapa hari itu timbul kegelisahan gitu ya. Kenapa ya kok beberapa hari juga terakhir ini lele-lelenya itu ada yang mati gitu. Apakah karena kondisi airnya yang kurang ideal untuk kembangnya si lele? Nah, makanya nanti hari ini aku rencananya mau eksperimen sekalian ya. Jadi nanti kita kurangi dulu airnya. Sebenarnya ini saya sudah mengurangi air ini selama 2 hari sekali gitu ya, untuk memastikan kondisi airnya baik. Mengingatkan juga kondisi ikannya itu kan semakin besar, sementara kampungannya itu kecil gitu. Takutnya kan memang terjadi kepadatan ini ya lele ya, sehingga kurang optimal juga untuk pertumbuhannya. Nah sekarang yuk kita ini dulu ya, bersihkan dulu. Kita kurangi dulu ininya ya. Bentar, di sini masih ada sisa-sisa tanaman, kita buang aja sisa tanamannya ya. Ya ini kita keluarkan dulu airnya, kita Oke, ini sudah berkurang ya airnya ya, hampir sepertiganya dari yang tadi. Nah ini teman-teman, untuk lelenya sendiri kira-kira jumlahnya kalau di awal-awal itu kan 100, kemudian di fase masih kecil itu 1, 2, 3 mati gitu ya. Terus yang terakhir-terakhir ini sudah 4 sampai 5 lele yang mati. Jadi mungkin ini kalau dihitung mungkin ya ada 85-an ya, 85-an lele dengan kondisi tempat yang cuma segini. Jadi mungkin ya kurang ideal sih sebenarnya untuk tempat tinggalnya. Makanya kita perlu pastikan bahwa kondisi airnya itu bagus gitu ya, rendah amoniak dan juga tinggi atau kadar oksigennya terpenuhi. Oke teman-teman, ini kan bagian tutupnya aku manfaatkan untuk budidaya kangkung ya. Nah tapi kemarin itu sebenarnya saya sudah melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama itu ketika kangkungnya ini hanya diberi media tanam berupa arang. Nah ketika diberikan arang itu ternyata hasilnya kurang maksimal, jadi dia tuh nggak bisa tumbuh subur gitu loh. Terus akhirnya kan aku ini cari-cari lagi kan, terus berdasarkan literatur yang aku ketahui itu yang lebih cocok itu adalah kokopit sama sekam. Nah waktu itu karena aku cuma nggak punya sekam, jadi cuma aku ganti kokopit sama tanah siap pakai, dan ternyata hasilnya juga membagongkan ya. Jadi ketika hujan deras, tanahnya itu tiba-tiba hilang ya, karena dia mungkin larut ya dengan air, dan ya memang salah sih, seharusnya bukan itu. Terus ini yang terakhir ini aku coba pakai yang kokopit sama sekam, dan salahnya lagi ternyata sekamnya itu sekam bakar kan ya, sampai terlalu halus gitu loh itunya, butiran-butirannya. Jadi mungkin kalau misalnya sekam, sebaiknya sekam yang biasa aja ya, bukannya sekam bakar. Jadi sekam yang warnanya kuning-kuning itu dicampur sama kokopit. Nah sebenarnya ini tadi kan sudah ada arangnya, cuma komposisi arangnya sedikit, lebih banyakkan kokopit sama sekam bakarnya. Nah kemarin juga kalau untuk pertumbuhan kangkungnya saya kira nggak ada masalah ya, subur aja gitu kan. Nah kemarin itu
itu ceritanya kan aku eksperimen lagi ya. Eksperimen dengan menanam sawi di sini ya. Di awal-awal itu dia bisa tumbuh. Karena memang kan sejak awal sudah saya bibit di tanah kan. Terus saya pindahkan ke sini gitu kan. Tapi ternyata kayak gini hasilnya. Jadi dia nggak bisa tumbuh, malah mati gitu ya. Dan kalau menurutku ya memang yang lebih bandel untuk ditanam di budik jamber itu yang ini, yang kangkung. Nah, berhubung ini juga sudah nggak efektif, nggak kepake juga, jadi rencananya itu ketiga cup ini yang bekasnya dari sawi akan aku gunakan sebagai tempat khusus untuk menaruh arang gitu ya. Kenapa kok arang? Karena arang itu bisa menjernihkan air yang ada di ember gitu. Jadi harapannya nanti semoga ketika diganti sama arang saja gitu ya. Dan dengan jumlah yang relatif banyak ya, kan 1 cup ini kali 3 cup. Nanti hasilnya lebih baik, kondisi airnya di budik jamber itu ideal untuk pertumbuhan dari leleku. Gitu ya. Yuk kita coba yuk. Tidak ada arangnya. Coba arangnya sedikit ini. Lebih banyak komposisi dari itunya. Sekarang kita masukkan arang saja ya. Oke, karena ini cukup berat, jadi dibantu sama suamiku untuk menuangkan airnya ke dalam ember. Oke, seperti biasanya teman-teman, setelah kita isikan air endapan yang sudah kita simpan beberapa hari ke dalam ember, maka kita isi ulang tempatnya ya untuk endapan selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah kondisi ketika airnya sudah kita ganti ya. Jadi memang kan tidak diganti sepenuhnya, 2/3-nya itu ditambah sama 1/3 yang baru. Nah kalau kalian lihat ya teman-teman, ini kondisi airnya kan memang keruh gitu ya. Kenapa kok keruh? Karena memang sejak awal itu kita ketika ngasih makan lelenya itu dengan dibibis dulu. Artinya peletnya itu diberi cairan prebiotik gitu ya. Jadi ketika diaplikasikan memang warnanya menjadi lebih keruh kayak gini. Nah kemarin juga waktu pas aku pelihara cupang itu aku buktikan sendiri ya. Waktu itu kan dikasih air biasa kayak gini kan. Ini kayak gini. Airnya kan aku kasih itu ya, pelet yang saya bibis itu akhirnya berubah jadi keruh di tempat cupangnya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya kenapa kok warnanya coklat ya, emang kayak gitu karena aku ngasih makannya itu yang sudah dibibis dengan menggunakan prebiotik. Jadi nggak bakal akan menjadi lebih jernih gitu ya. Terlebih kita menyisakan air sebelumnya, jadi bukan benar-benar air yang jernih bening kayak gitu, enggak sih awal ya. Nah tapi harapanku ya teman-teman ya, dengan nanti adanya eksperimen kita menambahkan arang di sini ya, itu akan meningkatkan kualitas dari air ya, tidak hanya sekedar jernih tapi membuat airnya itu lebih bersih, ideal untuk tempat tinggalnya si lele, kadar oksigennya bisa terpenuhi dan juga amoniaknya itu bisa turun kayak gitu ya. Yuk, ini kita aplikasikan ke sini. Nah, sekarang kondisinya kayak gini ya. Jadi ada 3 yang khusus cuma buat arang saja. Ini kalau sebenarnya ini sampai nyentuh nggak sih? Oh, nyentuh kok loh. Ya. Walaupun cuma sedikit, cuma setengahnya aja ya. Nyentuh. Ya teman-teman, ini aku lakukan sekitar jam 7 pagi ya. Nanti kita beri makannya jam 9. Semoga dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang lebih sehat. Teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk eksperimenku hari ini. Terima kasih untuk dukungannya. Assalamualaikum.